Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar daring ya. Oke, maaf Bapak baru ngirim tugas karena tadi Bapak ada urusan sangat penting. Silakan tonton video berikut atau boleh buka buku temanya halaman 121. Nah, kita masuk ke tema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Nah, ini Edo lagi lihat sebuah iklan nih sambil minum. Iklan apa nih? Nah, penasaran? Nah, ini. Jadi Edo dan Dayu dia melihat koran di papan pajang atau di mading tadi. Nah, dia tertarik dengan iklan itu. Ini iklannya. Silakan lihat iklannya. Semua yang berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Aquada. Oke. Kalau sudah lihat iklannya, silakan tugas pertama kalian jawablah 3 pertanyaan ini. Tidak usah buat soal ya. Nah, tugas satunya ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, singkat padat tepat saja. Nah, lalu iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi iklan tuh ngajak orang supaya tertarik atau supaya beli. Nah, itu. Jadi kalau besok kalau ada soal apa itu iklan, jawab yang seperti di buku ini saja, ya. Nah, ini Bapak ajarkan yang cara cepat untuk mengertinya. Iklan tuh informasi supaya orang tertarik. Nah, tujuan iklan 1. Memberitahukan pada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Jadi tujuannya ngasih tahu, oh saya jualan susu. Oke. 2. Mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Nah, dia ngasih tahu orang, oh ini ada produk kue. Nah, jadi ada iklan. Kadang iklannya ada di TV, kadang di koran, kadang di HP, di internet, ya kan? 3. Tujuan iklan untuk menyarankan seorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Nah, tuh. Nyaranin, beli ini saja. Ini lebih enak loh daripada yang itu. Nah, itu iklan. 4. Memberi informasi tentang produk jasa. Nah, ngasih tahu. Nah, jadi produk kami Pak, kuenya tuh enak, lezat, ini dibuatnya kayak gini, dibuatnya kayak gitu. Nah, dia ngasih informasi. Jadi kita tertarik. 5. Menarik khalayak ramai. Nah, kalau ada iklan kan orang rame-rame lihatnya, apalagi di TV banyak orang nonton. Nah, jadi bikin orang menarik. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar. 1. Iklan itu harus informatif. Maksudnya, iklan itu ngasih infonya jelas. Nanti belilah kue ini. Dah cuma itu saja. Orang bingung di mana belinya, kue apa namanya, enak atau tidak, apa saja bahannya. Nah, harus lengkap. Ngerti ya? 2. Komunikatif. Nah, bahasanya harus pakai bahasa yang mudah dimengerti. Jangan pakai iklannya pakai bahasa Jambi. Jadi orang Papua tidak ngerti nanti. Nah, satu bahasanya juga singkat, padat, tepat. Nah, bahasanya singkat, padat. Singkat dan padat. Tidak perlu panjang-panjang. Sudah tuh langsung ke intinya atau to the point. 4. Menarik. Nah, jadi harus menarik. Menarik orang. Nah, bentuk-bentuk iklan. Iklan itu ada banyak. 1. Iklan baris. Iklan baris itu maksudnya iklan kecil atau singkat berisi penawaran informasi tentang suatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Nah, iklannya tuh sebaris. Ngapa? Supaya hemat. Ciri-ciri iklan baris tuh. Nah, ini boleh kalian baca. Terdiri atas 2 sampai 3 baris, singkat, padat, tepat. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang, mobil dengan mobil. Berupa kalimat pendek saja. Sebagian iklan baris lengkapin ukuran kecil. Nah, kecil saja. Dilengkapi dengan nomor telepon. Nah, karena dia singkat harus ada nomor telepon. Nanti orang bisa bertanya kan. 6. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. Nah, jadi dia tidak perlu pakai banyak-banyak gambar-gambar yang penuh nian. Nah, 7. Biaya pemasangan tergolong murah. Nah, biasa dia ada di koran. Pernahkah kalian lihat iklan baris yang kayak gini? Ini ada contoh iklan baris di koran. Laptop dijual segera. Laptop kondisi masih mulus. Kondisi segel garansi. Harga 2,5 juta nego. Minat hubungi nomor ini. Nah,
Di bawah laptop ada lagi iklan kedua. Kursus bahasa Inggris. Dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris. Ayo buruan daftar. Nah, kira-kira seperti itu. Ngerti ya? Nah, dia berbaris-baris. Laptop, di bawah laptop ada kursus bahasa Inggris, di bawahnya lagi ada ini, di bawahnya lagi ada itu. Kira-kira seperti itulah iklan baris. Ngerti ya? Yang kedua iklan kolom. Iklan kolom tuh iklan yang pemuatannya memanfaatkan bagian kolom dari halaman surat kabar. Bingung kan? Nah, kalau bingung, nih lihat. Ciri-ciri iklan kolom itu, dia ada ilustrasi, ada gambar. Nah, ukurannya lebih besar daripada yang iklan baris tadi. Nah, di koran juga sering tuh. Yang ketiga berisi penawaran. Nawari apa? Beli mobil, ajakan, bujukan. Kadang kan orang beli mobil, kurang terbujuk kan? Coba belilah mobil, DP murah, tanpa DP, atau tidak perlu beli satu dapat satu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi menarik orang. Nih contoh iklan kolom. Bedakan dengan baris tadi? Nah, tolong kalian pahamin bedanya antara iklan baris dengan iklan kolom. Ngajak orang beli mobil. Nah, sering di koran juga. Sekarang tugas kedua anak bapak. Silakan kalian lihat iklan berikut. Silakan dilihat. Oke, kira-kira mau ngajak apa nih? Ngajak beli kayaknya bukan. Ya, ngajak apa? Iya, ngajak orang untuk menghirup udara segar di tempat-tempat berikut. Nah, silakan kalian jawab. Ini tugas kedua kalian. Tidak usah buat soal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke? Oke. Lanjut. Nah, ini ada yang haus nih. Nah, lalu dia ingin tahu air dan udara itu merupakan benda-benda sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Butuh gak air? Butuh, iya. Udara dulu. Udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata namun sangat dibutuhkan manusia. Tidak terlihat? Butuh? Butuh dong. Hewan butuh? Butuh juga. Nah, yang butuhkan itu udara bersih dan sehat. Kalau udara bersih itu namanya oksigen. Udara kotor namanya karbon dioksida. Nah, iya. Nah, udara yang kotor itu kayak udara asap rokok, asap motor, asap pabrik. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu ada lagi yang paling penting namanya air. Air ini sangat kita butuhkan kan untuk mandi, untuk cuci baju. Nah, air ini termasuk benda tunggal. Nah, tapi walaupun dia termasuk benda tunggal, ternyata kalau dilihat pakai alat mikroskop, diperbesar, ternyata air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen yang terdiri dari dua benda itu. Jadi air itu kalau kita lihat pakai alat pembesar, ternyata air itu adalah hidrogen dengan oksigen. Di dalam air itu ada hidrogen, ada oksigen. Nah, jadi air itu termasuk apa ya kalau dia ada itu? Nah, jadi kita pelajari dulu yang pelajaran sebelum ini. Jadi secara umum benda itu juga sering disebut materi. Nah, benda itu ada dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas sejenis materi. Jadi hanya satu materi atau satu benda. Nah, sering juga disebut dengan zat murni. Zat tunggal, zat murni sama. Nah, ternyata zat tunggal itu ada dua. Yang satu unsur, yang satu senyawa. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Maksudnya, contohnya besi. Besi itu ya kalau dilihat pakai mikroskop tetap besi. Emas, kalau dilihat pakai mikroskop isinya tetap emas. Nah, begitu pula dengan aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Ngerti ya? Oke. Lalu yang kedua ada namanya senyawa. Senyawa itu adalah terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Jadi contohnya air. Air itu satu benda kan? Iya, walaupun satu benda, dia terdiri dari oksigen dan hidrogen. Nah, jadi yang di dalam benda itu ada terdiri lagi, berarti dia termasuk senyawa. Di dalam air itu ada oksigen dan hidrogen. Nah, ada dua benda berarti. Nah, ngerti ya?
Oke. Contoh senyawa lain. Tadi air senyawa. Apalagi? Garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, ngerti ya? Oke, jadi zat tunggal itu ada dua. Kalian harus bisa bedainnya. Yang kedua adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih. Nah, kalau sekarang campuran tuh terdiri dari dua benda yang bisa kita lihat. Nah, apa saja campuran itu bisa dibedakan menjadi ada yang gabungan unsur-unsur, senyawa-senyawa. Nah, bingung. Kalau bingung, lihat ke contoh saja. Contoh campuran tuh air laut. Air laut itu terdiri dari air dengan garam. Iya. Ada air, ada garam. Air sungai terdiri dari air dengan tanah atau pasir. Air kopi terdiri dari air dengan kopi. Begitu pula air teh, air dengan teh. Begitu pula dengan benda-benda lainnya. Campuran lah, ngerti kan Maren? Ada campuran homogen dan heterogen. Ya, itu tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Nah, sekarang tugas ketiga kalian, isi tabel ini. Nah, air termasuk unsur apa senyawa? Kalau unsur, klik tanda betul atau centang di situ. Tembaga termasuk unsur apa senyawa? Kerjakan nomor 1 sampai 4 sampai air, tembaga, gula perak saja. Oke? Itu tugas ketiga kalian. Nah, jadi benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat kan? Iya, walau maupun itu zat tunggal maupun itu campuran. Nah, jadi air sangat berguna bagi kehidupan kita. Sekarang coba renungkan kegunaan benda-benda materi yang ada sekitar kita. Banyak nggak? Besi berguna, air berguna, perak berguna, apalagi? Udara berguna, apalagi? Tembaga berguna. Ternyata berguna semua. Wah. Nah, ini tidak perlu kalian kerjakan. Oke? Itu saja tugasnya. Silakan kirim tugasnya ke WA Bapak, jangan ke grup. Terima kasih.